Ini kita bahas pembukuan dan pencatatan dalam perpajakan. Oke. Nah, apa aja akan kita bahas? Pertama kita membahas pengertian pembukuan dan pencatatan, lalu siapakah yang wajib, kemudian ketentuan terkait pembukuan dan pencatatan, yang terakhir adalah sanksi-sanksi terkait pembukuan dan pencatatan. Oke, here we go. Ya, bagian pertama pengertian dan perbedaan pembukuan dan pencatatan. Let's go. Nah, teman-teman, pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Lalu, apa pencatatan itu? Kita lihat. Pencatatan adalah data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang, termasuk juga penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Oke, nah teman-teman, kita lihat contohnya ya. Nah ini contoh pembukuan. Contoh pembukuan yang pasti adalah adanya ada neraca saldo, penyesuaian neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi dan neraca. Ya, teman-teman, laporan laba rugi dan neraca itu dibutuhkan untuk pelaporan pajak. Nah, lalu untuk contoh pencatatan, let's see. Nah, di sini ada contoh-contoh barang termasuk juga yang namanya pencatatan itu adalah jumlah omset atau peredaran bruto tiap bulan selama setahun. Di sini bisa kita lihat dari Januari sampai Desember. Jadi jumlah peredaran bruto every month, tiap bulan dari Januari sampai dengan Desember. Itulah pencatatan. Oke, teman-teman. Jadi, pembukuan itu meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Nah, di sini perlu juga disertai info spesifik tentang aset, modal dan kewajiban, serta aktivitas yang memengaruhi penghasilan. Sedangkan pencatatan adalah peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto. Jadi di sini hanya terkait dengan penerimaan atau penghasilan bruto, ya. Jelas lebih sederhana pencatatan. Oke, kita lihat bagian 2. Siapa sih yang berkewajiban untuk pembukuan dan pencatatan? Oke. Nah, siapa yang wajib? Kita lihat. Ya, yang wajib pembukuan dan ada yang tidak wajib pembukuan tapi wajib pencatatan. Mari kita lihat. Pertama yang wajib pembukuan adalah wajib pajak badan. Badan atau perusahaan atau apapun yang kategorinya badan yang itu adalah wajib pembukuan. Dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kecuali yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Oke. Lalu siapa yang tidak wajib pembukuan tapi wajib pencatatan? Yaitu wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undang perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma. Norma apa? Yaitu norma penghitungan penghasilan neto. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Wajib pajak orang pribadi yang tidak memilih menyelenggarakan pembukuan adalah pertama kita lihat. Wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4 miliar 800 juta atau 4,8 miliar. Maka boleh menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Nah, tapi ada kewajiban, syaratnya adalah memberitahukan mengenai penggunaan norma penghitungan penghasilan itu kepada Dirjen Pajak paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Jadi wajib memberitahukan. Kalau tidak memberitahukan berarti dianggap pembukuan. Oke? Nah, pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto yang disampaikan dalam jangka waktu tersebut dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata wajib pajak orang pribadi tidak memenuhi persyaratan. Ya, mungkin karena omsetnya di atas 4,8. Oke? Ya. Kemudian kita lihat wajib pajak orang pribadi yang tidak memberitahukan maka dianggap
memilih menyelenggarakan pembukuan. Jadi kalau dalam 3 bulan pertama itu tidak memberitahukan, itu dianggap memilih pakai pembukuan. Oke, ya teman-teman. Kita lihat ketentuan terkait pembukuan dan pencatatan. Nah, pertama, pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Kemudian, harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Lalu, prinsip tata asas dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Ditjen Pajak. Kemudian, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Terakhir, teman-teman, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan. Oke, jadi prinsip taat asas ini adalah prinsip apa maksudnya? Maksudnya adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah pergeseran laba atau rugi. Misalnya dalam penerapan stelsel pengakuan penghasilan, baik akrual atau kas, tahun buku menggunakan tahun takwim atau tahun yang berbeda, metode penilaian persediaan bisa dengan FIFO atau average, metode penyusutan dan amortisasi bisa dengan metode saldo menurun atau garis lurus ya. Jadi kalau ada perubahan harus melapor, memberitahukan kepada Ditjen Pajak ya. Prinsip tata asas ini dilakukan untuk tadi harus dilakukan secara konsisten. Nah, apa sih stelsel akrual? Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai. Ini merujuk ke akuntansi ya teman-teman ya. Jadi meskipun belum diterima cash, tapi kalau sudah dijual itu sudah diakui sebagai penghasilan, meskipun itu penjualan kredit. Nah, sedangkan stelsel kas adalah metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu. Serta biaya baru dianggap sebagai biaya bila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu. Kalau ada cash in atau cash out, baru itu diakui. Ya, itu di stelsel kas. Nah, terkait dengan PPh teman-teman, jadi pemakaian stelsel kas murni dapat mengakibatkan penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Nah, oleh karena itu, penghitungan PPh dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut. Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan baik tunai maupun bukan. Ya, baik cash maupun kredit itu sudah diakui sebagai penghasilan. Ya. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan. Kemudian, dalam memperoleh harta-harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi. Jadi kalau ada biaya yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, contohnya untuk aktif tetap atau aset tetap, itu pembebanannya harus melalui penyusutan. Tidak boleh sekaligus. Jadi inilah stelsel kita, ya teman-teman. Jadi ini pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas atau konsisten. Nah, kalau Anda lihat di sini berarti kita makainya adalah stelsel campuran, tidak murni kas ya. Dari kecampuran sebab penjualan kredit pun sudah harus diakui sebagai penghasilan. Oke. Kita lanjutkan. Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Nah, dapat diselenggarakan oleh wajib pajak mana aja kita lihat. Wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing. Wajib pajak dalam rangka kontrak karya. Ya, ini untuk pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi. Kemudian kontraktor kontrak kerjasama di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Kemudian ada juga kontrak investasi kolektif
yang memerlukan reksadana dalam denominasi mata uang dolar Amerika Serikat. Oke. Kemudian bentuk usaha tetap atau BUT. Kemudian wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri, terdaftar di bursa asing ya. Kemudian yang terakhir adalah wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak subsidiary company yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk parent company di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa. Nah, teman-teman, pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang rupiah itu oleh wajib pajak harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan. Ya, kecuali wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau wajib pajak dalam rangka kontrak kerjasama, ya baik di bidang migas maupun non migas. Izin tertulis dapat diperoleh wajib pajak dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 3 bulan ya sebelum tahun buku dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Sejak tanggal pendirian bagi wajib pajak baru untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak pertama. Kemudian Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan dimaksud paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut lewat, belum ada keputusan, maka permohonan dianggap diterima dan Kepala Kanwil atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian izin. Ya, teman-teman, bagaimana dengan pencatatan? Dari tadi kita bicarakan pembukuan, sekarang kita lihat bagaimana ketentuan dengan pencatatan. Pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Oke, harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Nah, teman-teman tolong lihat, pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang, termasuk yang bukan objek pajak atau yang dikenakan PPh final. Nah, teman-teman, kita lihat juga aturan terkait dengan penyimpanan dokumen. Di pasal 28 dijelaskan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan, wajib disimpan selama 10 tahun. Ini pun termasuk yang elektronik ya, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau ke tempat kedudukan untuk wajib pajak badan. Jadi 10 tahun disimpan. Teman-teman, kita bicarakan tentang sanksi. Sanksi gimana kalau pembukuan atau pencatatan itu tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya. Kita lihat ya. Nah, ada sanksi administratif. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 terkait pembukuan atau pasal 29 pemeriksaan tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, maka ada sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari PP yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak, 100% dari PP yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang distorkan, dan dipotong atau dipungut, tapi tidak atau kurang distorkan, atau 100% dari PPN atau PPNBM yang tidak atau kurang dibayar. Masih ada lagi juga teman-teman, sanksi pidana ya. Nah, sanksi pidana terkait dengan apa? Tidak memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain, atau tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, atau tidak memperlihatkan. Yang terakhir, tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan. Ini sanksinya bisa sanksi pidana. Apa sanksi pidananya? Kita lihat ya. Teman-teman, tolong hati-hati nih. Sehingga dapat menimbulkan kerugian negara, dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang, dan paling banyak 4 kali jumlah yang pajak terutang. Ya, jadi lumayan sekali ini ya. Nah, rekan-rekan, kita masuk ke contoh kasus ya. Nah, ini contohnya PT XYZ adalah wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang-barang elektronik, menyampaikan SPT tahunan PPh badan tahun 2018 pada tanggal 30 April 2019. Perinciannya sebagai berikut, penghasilan itu 1 miliar, PPh terutang dihitung 282.500 ya.
Setelah kredit pajaknya adalah 202.500.000 sehingga PPh kurang bayar 80 juta. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan, ternyata PT XYZ tidak meminjamkan buku. Pembukuannya tidak diberikan, dokumen-dokumennya tidak diberikan, sehingga DJP menetapkan penghasilan itu sebesar 1,1 miliar dengan pajak utang 312.500.000. Oke. Nah, kita lihat berapakah SKPKB. SKPKB itu surat ketetapan pajak kurang bayar tertanggal 10 Desember 2019. Pokok pajaknya adalah 312.500.000 yang telah dibayar tadi adalah sebesar 282.500.000 sehingga kekurangan pajaknya adalah 30 juta. Ini kena sanksi kenaikan sebesar 50%, yaitu 15 juta, sehingga pajak yang masih harus dibayar adalah 45 juta rupiah.